Ulang dari awal yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita tentang akhlak terhadap Rasul Allah yang berjudul Implementasi Sikap sebagai Bukti Iman kepada Rasul Allah. Kelompok kita beranggotakan Vivit Mulyati Yusuf, Raskia Putri Rani, Kesi Ambarwati, Aisyah Putri Irawan, Abid Adib Asani, Muhammad Fahmi, Sakif Ega Surya, Yeni Kurnia, dan terakhir Dava Al-Asraf. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Pengertian akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari al-khuluqum. Adapun menurut bahasa diartikan budi pekerti. Tingkah laku atau tabiat, dan kata ini mengandung segi yang sesuai dengan kata al-halaku yang bermakna budi pekerti, yang tertanam dalam jiwa, yang dengan lahirlah berbagai macam perbuatan baik ataupun buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Pengertian akhlak seseorang muslim terhadap Rasul adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar agar selalu mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupannya. Raskia. Baik, selanjutnya dalil nakli di Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang berisi Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian dilanjutkan dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man ya'fu billahi wa wamal wamal kit wamal katihu wa kutuha wa rasuli wal yaumil akhir fakot 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 dolam ba'ida. Kemudian dilanjutkan dalam surat Al-Mu'min ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rasula min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam sus alaika wa ma kana rasuli an yu'mi an an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah wa ida ja'am rasul la hikut hikuti hikuti ya bil haqqi wa khosira hunalikal muttilun. Sadaqallahul azim. Materi selanjutnya adalah dalil akli. Dalil akli itu ada 3. Yang pertama, menghidupkan sunnah Rasul kepada umatnya. Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan harta yang banyak, tapi yang beliau wariskan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, kaum muslimin yang berakhlak baik kepadanya akan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang kedua, mengikuti dan menaati Rasul. Mengikuti dan menaati Rasul merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi orang yang beriman. Karena itu, hal ini menjadi salah satu bagian penting dari akhlak kepada Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang yang menaati Allah dan Rasul dalam derajat yang tinggi dan mulia. Yang ketiga, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul. Membaca salawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh akhlak terhadap Rasul itu ada 5. Yang pertama adalah memuliakan yang lebih tua serta menyayangi yang kecil. Yang kedua, bersikap amanah. Dan yang ketiga, bersikap adil. Keempat, ketakwaduan atau bersikap rendah hati. Kelima adalah kasih sayang. Kemudian selanjutnya ada contoh akhlak terlarang terhadap Rasulullah, yaitu akhlak memang berkebalikan dari akhlak yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama itu tidak mengakui adanya Rasul, berarti ia tidak beriman kepada Rasul dan tidak mengakui bahwasanya Rasul itu diciptakan oleh Allah. Dan kemudian yang kedua, mengingkari dan menjauhi ajaran Rasul. Seperti yang kita tahu bahwa Rasul itu membawa risalah agama Islam. Oleh karenanya, ketika kita mengingkari ajaran tersebut, berarti kita telah melakukan akhlak terlarang terhadap Rasul Allah. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menyamakan Rasul dengan manusia biasa. Ini tidak diperbolehkan karena Rasul merupakan insan istimewa yang diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran yang telah Allah sampaikan kepada Rasul. Setelah ini yakni saran kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya mengimani dan meneladani perilaku Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan cara mengamalkan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kesimpulan dari materi kita adalah akhlak terhadap Rasul Allah merupakan tingkah laku atau perbuatan seorang muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasul Allah merupakan salah satu rukun iman yang jika kita bisa menerapkan memiliki tujuan agar kita selalu mempunyai akhlak terpuji dalam kehidupan. Beberapa implementasi akhlak terhadap Rasul di berbagai kehidupan sehari-hari seperti memuliakan yang lebih tua serta menyayangi yang lebih kecil, bersikap amanah, keadilan, ketawaduan, dan keadilan. Ditutup. Oke, mungkin cukup ini dari kelompok kita. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.